Oke, jadi malam ini kita akan ngebahas salah satu device yang 2 tahun terakhir ini gue pakai buat bikin ilustrasi selama nge-freelance. Entah itu freelance ataupun kerja ya yang masih berhubungan sama desain lah, yaitu iPad Air 5 dengan prosesor M1. Dan apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2024? Langsung aja kita bahas. Ya, untuk iPad Air 5 ini sebenarnya prosesornya itu dia lumayan bagus ya. Kenapa? Karena dia punya prosesor M1 dan itu udah setara sama laptop yang aku pakai juga, yaitu MacBook Air M1. Tapi sebenarnya ada yang ganjel satu, yaitu di bagian storage-nya. Storage-nya cuma 64 GB. Dan ini emang udah hampir penuh ya. Apalagi ada beberapa game yang gue install di iPad ini dan kadang masih sering gue pakai buat ngegame. Makanya jadi storage-nya itu kayak kurang gitu. Untungnya gue langganan iCloud, jadi untuk masih bisa untuk nge-backup beberapa file-file gede yang sekiranya dipakai di dalam iPad ini. Nah, sebenarnya iPad ini punya dua varian, yaitu varian yang pertama storage 64 GB dan varian yang kedua dia punya storage 256 GB. Kenapa kok nggak sekalian beli yang 256? Karena harganya, bos. Harganya itu udah hampir mirip sama iPad Pro. Sedangkan waktu gue pertama kali beli ini, itu duitnya kurang. Jadi ya udah belinya yang Air aja. Karena emang untuk yang Pro waktu itu harganya masih di 13 jutaan dengan storage 128 GB. Sedangkan yang ini ngambil yang 256 ada di harga hampir sekitar 13 lebih dikit. Makanya kan kayak aneh gitu. Sejauh ini kalau buat produktivitas sebenarnya nggak ada kendala apapun. Mungkin ya sebagian kecil orang ngerasa kalau di iPad Air 5 ini mungkin kurang smooth. Kenapa? Karena untuk layarnya sendiri dia cuma 60 Hz, sedangkan untuk yang iPad Pro dia itu bisa sampai 120 Hz. Jadi kalau kalian yang biasa pakai HP dengan refresh rate yang tinggi dan pindah ke iPad ini nggak terasa gitu. Apalagi yang biasanya game untuk game-game kompetitif FPS gitu kan, itu pasti dia ngerasa. Soalnya kadang-kadang kan kalau yang main di FPS itu pasti dia main di frame rate tinggi 144, 165, kadang ada yang 240, dan ketika pindah ke iPad ini yang cuma 60 Hz itu pasti bakal ini iPad kok lambat banget gitu, nggak sesmooth itu ternyata. Nah, karena gue di sini cuma pakai buat gambar dan beberapa kali main game, yang dimana gue gambar di aplikasi namanya Procreate, yang itu sih beli sekali untuk seumur hidup. Nah, itu biasanya kan kalau ngetes iPad itu kalau dengan menggunakan Procreate kita ngetesnya dengan berapa maksimal layer di suatu kanvas tertentu. Nah, untuk iPad gue sendiri itu di layar yang biasanya gue pakai di ukuran kanvas 3500 kali 4000 pixel itu dia cuma punya layer di maksimal 62 layer. Nah, selain gue pakai iPad ini buat gambar, sebenarnya iPad ini juga gue pakai kadang-kadang untuk editing video yang formatnya ringan lah, jenis video-video CapCut gitu. Jadi beberapa kali ngedit di iPad ini untuk video-video Reels ataupun konten-konten TikTok yang formatnya vertikal. Karena ya simple aja gitu kan, daripada edit di DaVinci atau Premiere yang butuh agak ribet, makanya itu memperlambat workflow gitu. Dan selama ngedit di CapCut itu masih aman-aman aja sih. Selain dua hal tadi dipakai buat bikin gambar sama ngedit video, sebenarnya kadang gue pakai juga di keperluan game. Dan sejauh ini belum ada yang sampai bikin iPad ini panas banget kecuali satu game, yaitu waktu itu gue main Apex Legend Mobile, itu sampai panas ini, dan maksimal mungkin cuma bisa enggak tiga sih, waktu itu 5 sampai 8 match lah, itu udah dipegang itu udah panas banget layar bagian belakang iPad-nya seperti itu. Untuk layarnya sendiri ini sejauh ini gue pakai buat
ngedit video ataupun tadi di Lightroom, foto ataupun bikin-bikin ilustrasi. Untuk kualitas layar sih nggak perlu diraguin lagi ya, cuma tadi consider aja harusnya di bagian refresh rate yang cuma 50 Hz. Itu 50 sampai 60 Hz lah, seperti itu. Untuk kualitas warnanya ya nggak usah di ini lagi lah, soalnya produk Apple rata-rata ya udah cukup bagus untuk bagian layarnya. Selain itu, untuk mendukung produktivitas gua pakai Apple Pen Gen 2. Kenapa? Karena ya emang itu Apple Pen yang cocok buat ini. Karena Apple Pen Gen 1 kan nggak ada magnetiknya. Jadi untuk di sini udah dapat magnetic charging ya. Dan untuk gue belum pernah sih sebenarnya pakai Apple Pen third party, soalnya beberapa temen ada yang pakai merek-merek Gojodok dan lain-lain, itu jauh ini belum pernah ada yang komplain sih kayaknya. Cuma kalau emang belum ada budgetnya, mungkin bisa untuk milih pensil untuk dipakai di iPad ini dari third party, nggak harus Apple Pencil. Nah, untuk konektivitasnya sendiri ini cuma bisa pakai WiFi, dan memang sengaja sih nggak terlalu butuh untuk device khususnya iPad yang bisa sambung seluler. Makanya gue juga cuma ambil yang WiFi only karena workflow gue biasanya kayak gini. Jadi gue selesaiin gambar di Procreate, habis itu nanti kalau misalnya ada butuh editing teks gitu, biasanya gue pindahin ke MacBook ya, karena masih satu ekosistem jadi cuma cukup pakai AirDrop aja. Nah, untuk daya tahan baterainya sendiri ini udah lumayan cukup lah, karena biasanya kalau gue pakai untuk bikin buat project untuk ilustrasi yang layarnya lumayan banyak dan kanvasnya agak gede, itu biasanya mungkin gue pakai pagi sampai sekitar jam 2 lah, itu udah baterai udah minta dicas. Dan sejauh ini masih barengan ngecasnya pakai charger dari MacBook Air-nya, karena males aja sih bawa charger banyak-banyak gitu kan. Enakan pakai satu charger karena emang laptop gua juga ngecasnya pakai Type-C, ya udah makanya dipakai gantian aja gitu sama si laptopnya, karena ya udah cukup sih untuk, jadi kira-kira kurang lebih ngecas itu cuma 2 kali selama sehari kalau itu dipakai full, dipakai di push lah. Misalnya kita nge-push untuk si iPad ini untuk kita pakai kerjaan, entah itu ngedit video ataupun bikin ilustrasi seperti itu. Nah, untuk supportnya sendiri, biasanya kan Apple bikin suatu device itu minimal disupport untuk update-nya sampai sekitar 5 tahunan lah. Karena setelah 5 tahun biasanya nanti udah stop di support atau update software-nya. Dan kurang lebih karena iPad ini rilisnya di tahun 2022, kurang lebih nanti bakal disupport sampai 2027. Cuma yang perlu dipikir lagi itu adalah storage-nya yang cuma 64 GB, dan 64 GB ini kira-kira masih bisa dipakai nggak sampai tahun 2027. Karena seperti yang kita tahu, yang namanya pertambahan tahun itu biasanya bertambah juga ukuran filenya gitu loh, entah dari foto ataupun video. Apalagi sekarang kan udah banyak banget ya opsi-opsi lain gitu, selain tablet dari si Apple ini. Nah, untuk spesifikasi yang udah gue jelasin tadi dan beberapa pengalaman pemakaian yang gue pakai, setelah gue cek di marketplace, ternyata iPad Air 5 ini sekarang harganya udah di 7,5 jutaan aja. Dan untuk Apple Pen-nya itu di kisaran 1,6. Jadi kurang lebih sekitar 9 jutaan udah bisa dapat iPad sama Apple Pen-nya. Dan nanti mungkin ya siapin budget 10, lainnya bisa dipakai untuk aksesoris lain seperti casing atau tempered glass ataupun yang lainnya seperti itu. Karena pas waktu pertama kali rilis, iPad ini rilis di harga sekitar 10 juta sampai 10 juta setengah lah. Dan waktu itu gue beli sama Apple Pen itu kurang lebih habisnya di sekitar 12 jutaan. Nah, dengan performa yang udah mendekati iPad Pro, tapi harga masih di bawahnya, maka menurut gue sih sebenarnya iPad Air 5 ini udah jadi sweet spot banget buat kita yang istilahnya belum terlalu profesional, tapi pengen ngerasain experience yang dikasih sama iPad Pro. Ya, kenapa? Karena secara performa ini udah
cukup banget kalau cuma dipakai yang basic-basic gitulah, belum terlalu pro istilahnya, dan nggak terlalu keperluan-keperluan yang berat seperti itu. Oke, segitu aja untuk video tentang iPad Air 5. Gue juga udah bikin beberapa video lain ya. Yang pertama itu ada review tentang MacBook Air M1 yang bisa kalian klik di sini. Dan kalau kalian mau nonton video perbandingan antara pen tablet dan iPad, kalian bisa klik video yang ada di sini. Udah segitu aja. Sekian dari gua. Thanks.